Jadi kayak gitu. Jadi saya langsung balas di situ, saya balas dengan pakai video. Jadi saya bilang, awal rakyat tebak awal tam atau tam pawang peta awal tadi main. Oh halo, selamat datang lagi di channelnya kita IR Entertainment. Nah malam hari ini saya bakal ngajak kalian lagi kembali ke Santuy ala Rindy. Dan malam hari ini kita kedatangan seorang yang cukup viral di Maumere ini. Dan pasti kalian juga pasti kenal dia. Kita nantikan saja ya di Santuy ala Rindy. Nah, di sini dia ada Nona manis yang cantik ini. Tentunya pasti kalian mungkin ada yang kenal, tapi ada yang mungkin belum kenal juga di luar sana. Kita perkenalkan ya. Jadi baik saya punya nama tuh biasa orang panggil nama lengkap atau nama pendek? Terserah. Nama lengkap, nama pendek terserah. Okay. Kita omong lengkap pendek saja kali ya. Oke, aman. Jadi satu sop nama tuh Fitri. Fitri ya bulan Arianil. Biasa dipanggil Fitri. Tapi kalau sop punya nama itu nama di kantor. Biasa nama di sekolah dulu tuh nama di kantor sekarang. Orang lebih kenal saya tuh Fitri. Tapi kalau di Halat Nele. Oh berarti orang Halat, orang Nele. Sama, kita sama berarti. Saya juga orang Nele. Saya juga orang Nele. Tapi saya baru Nele. Saya boleh berdekatan kita bersebelahan. Kalau dari Maumere baru Ele dulu baru Halat. Terus. Jadi kalau di Halat itu istilahnya kayak nama kampung gitu ya, nama di rumah kayak gitu yang paling Tia. Oh Tia. Tapi maksudnya Tia, hubungan Tia, Fitri ini apa nih? Aneh tuh. Tapi sop nama tuh kan Fitri ya. Jadi mungkin orang tua mungkin kayak lebih panggilan kesayangan lah ya, kayak gitu. Jadi lebih akrab panggil Tia gitu. Tapi kalau di sekolah kayak di tempat kerja sekarang tuh lebih dikenal dengan Fitri. Tapi Fitri memang benar-benar nama baptis ya. Iya. Ataukah juga lebih dikenal dengan apa ya? Sekarang nih kemana-mana orang Do Jawa. Do Jawa gitu, Do Jawa. Kenapa Do Jawa? Karena TikTok kan ada Do Jawa dong. Itu. Oh iya betul. Lebih dikenal dengan Do Jawa sekarang. Jadi kemana-mana tuh kayak Do Jawa. Tapi saya pernah dengar bilang kok ini ada darahnya itu dia campuran antara darah Maumere sama Bandung apa Jawa apa Sunda apa? Jawa apa nih? Kosong mama tuh dari Jawa, Kudus ya. Oh Kudus. Buat orang-orang Kudus inilah campuran, inilah hasilnya orang Kudus, campuran orang Kudus, perkawinan silang ya antara orang Kudus dan orang Maumere lebih tepatnya Halat. Kalau sama bapak tuh asli Nele memang. Bapak asli Nele memang ya. Jadi kalau kemana-mana ditanya kalau laki dari Maumere kan pasti ditanya asli mana? Maumere pasti ikut bapak toh, Nele. Iya betul. Betul. Saya juga memang karena mama Sika, terus bapak Nele, jadi akhirnya orang kebanyakan pikir kok orang Sika kah? Karena kan pada zamannya kecil-kecil itu kan sering ke Sika. Jadi orang berpikir, kamu masih ini kah? Masih orang Sika kah? Iya memang saya orang Sika sih, tapi saya juga orang Nele. Bagaimana maksudnya? Dari ininya kan dari tali ininya tali keturunan ininya kan tali keturunan apa sih namanya silsilah keluarga. Betul, silsilah keluarganya itu tuh kan pasti ikut bapak. Makanya saya bilang saya orang Nelenya mana Nele Balu Nele. Kok kamu bisa ya orang Nele kok gagah ya? Orang Nele kok gagah? Itu sudah tuh orang Nele kok gagah. Nah, terus sekarang aktivitas apa, Fit? Saya panggil apa nih? Panggil Tia juga atau panggil Fitri? Fit sih. Fit mungkin kan? Lebih akrab ya. Kalau aktivitas sekarang sih kerja. Saya sekarang kan kerja di dealer mobil. Jadi kalau buat bak mama, kalau dia butir oto, lo kehuler. Buat papa mama di rumah
Ganom yuk dia saya auto lepas hulir langsung hubungi Fitri. Pokoknya ingat Suzuki, ingat Fitri itu sih. The man. Auto apa ya Bang? Auto apa boy? KMP ada banyak kan? Ada banyak. Yang terbaru apa ini? XL7, wih keren tuh pasti. Jadi kakak terus amin. Pasti amin. Pasti. Terus kemarin itu waktu saya kontak-kontakan dengan kau, katanya ada aktivitas apa yang di kantor yang sampai pulang malam. Itu tuh memang karena dari kantornya atau? Iya, dari kantor karena memang selama 1 minggu ke depan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 itu kan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 nanti kita tuh dari Suzuki ada kegiatan yang namanya Suzuki Fiesta gitu. Jadi kalau misalnya buat bapak ibu yang kemarin yang kakak-kakak doang yang sempat cek harga mobil tuh mungkin kakak justru termasuk saya. Kalau misalnya sudah ada kesempatan sekarang nih kesempatan yang pas gitu buat mengambil mobil karena nanti tuh banyak program menarik itu DP-nya sudah lebih murah, angsurannya ringan, free 2 kali angsuran nanti potongannya. Serius? Iya. Serius itu free 2 kali angsuran? Tapi berlakuannya 1 minggu ke depan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Tapi free 2 kali angsurannya itu di awal apa nanti? Kalau di dari terakhir? Dari listing sih biasanya di akhir. Di akhir. Oh, berarti nanti mereka potong dua angsuran terakhir. Iya. Oh, oke, baiklah. Fitri ini salah satu orang yang menurut saya kemarin kan mungkin saya kalau kenal kita ngobrol secara eyes to eyes ini kan mungkin baru ini. Saya juga baru kenal Fitri sekarang dan ya saya rasa Fitri ini cukup baik. Asik. Cukup baik orangnya. Malah tadi pas dia prepare itu make up dan lain sebagainya itu tuh kita ini anak baik juga ini anak. Terus lihat secara langsung Fitri secara looking good looking lah ya. Biasa. Terus itu tuh menurut Fitri bagaimana? Kalau tanggapan Fitri tuh kayak orang-orang di luar tuh menganggap kayak Fitri tuh kayak cantik lah atau punya body seksi lah, semok lah dan menarik lah, jadi bener-bener yang jadi follower sejati apa sih namanya seorang yang benar-benar bisa jadi influencer yang luar biasa gitu. Kalau saya sih saya tidak tahu ya kalau pandangan orang ke saya tuh, cuma kalau saya pribadi sih saya rasa biasa sih dia sih. Masa serius? Iya, karena kan itu kan saya tidak tahu tuh orang punya pandangan ke saya bagaimana gitu. Mungkin menurut mereka tuh satu begini begitu. Tapi ya menurut saya sih biasa saja gitu. Masa biasa? Tapi pernah ada pujian-pujian begitu dari iya sih. Lawan jenis? Pasti ada lah, dan itu pasti banyak. Itu pasti ada. Mereka sering DM di Instagram. Ada sih sering. Facebook masih pakai? Kalau Facebook saya punya akun tuh lebih ke untuk jualan. Untuk kerja. Tapi untuk jualan mobil ya. Iya, bukan jualan yang lain ini, bukan jualan onde-onde, bukan jualan apalagi pisang molen, tapi untuk jualan mobil lebih tepatnya. Betul. Terus Fit, kemarin itu kan saya sempat dengar tuh ada video-video viral nih. Pernah ingat? Yang di TikTok tuh. Itu video viral itu, yang di TikTok itu. Iya sih. Saya nih tertawa waktu itu tuh saya uploadnya itu cuma kayak iseng-iseng saja. Kan memang yang saya cerita tuh ya berdasarkan pengalaman dulu tuh. Kalau pernah kan itu hari itu kan pernah ya sampai Nele itu kan kayak Nele ini kan terkenal dengan hitam. Ya betul. Jadi saya juga kalau dengar dengan saudara-saudara di Nele itu kalau mereka sudah mulai ngomong kayak hitam jadi saya kayak hitam. Bukan karena apa sih, tapi karena memang logat nih kita punya logat ini memang benar-benar hitam begitu. Terus. Nah
Itu kan berawal dari kayak kami dulu tuh kan masih SMP tuh, masih kecil. Nah waktu itu kan pulang sekolah tunggu oto. Betul, oto apa? Oto Firdaus. Oto Firdaus, oto apa lagi itu? Mana sih? Nah aku. Jadi waktu itu tuh kan ada oto Samson itu juga ada. Jadi Samson, dulu kan Samson, apa bumerang, crescendo. Jadi sudah, waktu pas kami lagi tunggu oto begini, jadi kan kumpul nih, ini anak Delang punya sendiri, Delang sendiri, Halat sendiri, pakai komplotan begitu. Halat sendiri, Tomu sendiri. Jadi pas anak Delang tuh, kan lewat mobil dari bawah oto itu Delang tuh. Nah pas waktu oto itu berhentinya bukan di mereka, tapi berhenti agak ke kami sedikit, ke sebelah atas sedikit. Jadi anak dulu balik, mau ya, mau balik kayak tamu. baru akhirnya mulai dari situ tuh kayak kami jadinya kayak ganggu itu anak tuh tamu akhirnya sampai terus sampai lama-lama orang tahu nih itu gitu. Oh begitu. Jadi tame ini bukan dari zaman yang dulu sekali, dari zaman nenek moyang, tapi memang iya dari kan sih setahu saya sih itu sih. Karena kan iseng tuh itu anak tuh bilang karena mobil oto tadi berhenti di sana aja. Yang matahang oto hitam. Oh, begitu. Ketawa aja. Kalau orang masih daerah itu gitu. Tapi justru karena masa daerahnya ini nih yang bikin video viral ini di TikTok ini nih, follower naik apalagi. Tapi ada pengaruh tidak waktu di saat video viral itu beredar? Pengaruh sih. Pengaruhnya ke follower banyak. Karena kan saya juga tertawa saya juga kaget pas waktu saya upload tiba-tiba kan langsung banyak tuh yang nonton, terus yang like tuh banyak yang bagikan, akhirnya banyak yang share juga di IG di mana gitu. Iya, termasuk saya juga. Termasuk saya juga. Ini seru. Karena kan orang berpikir ini anak muka Jawa tapi omong nilai sekali ini nih. Benar tidak ini nih dia nih orang nilai nih. Akhirnya orang tuh sampai yang kayak cari kau punya Instagram, orang cari kau punya profil tuh yang memang sedetil-detil mungkin, bayangkan. Iya. Aduh. Itu sih. Kadang kalau saya ketemu konsumen, saya kan kerja di dealer. Jadi kalau kita ketemu konsumen ya dari kampung pun kadang mereka kaget gitu, kayak kita namanya orang sini mungkin lebih nyamannya mau pakai bahasa daerah tuh. Jadi kalau langsung mau pakai bahasa Indonesia tuh kalau mungkin orang kurang gimana ya, masih malu-malu atau masih sungkan gitu tuh mau ajak omong gitu, mau tanya-tanya. Akhirnya di belakang mereka bisik-bisik pakai bahasa daerah. Akhirnya saya nyambung pakai bahasa daerah. Yang masih mau mirip, lu nah awet apa? Ya atau nilai bapak. Oh biar Nita. Kayak lucu tuh, kayak mereka kaget gitu. Tapi mereka kaget. Ini dia Nitan kok nuran nih gak gini ya. Makanya. Tapi kalau ngomong soal video viral waktu waktu itu kan video viralnya ada di mobil, terus di dalam office-nya. Iya. Nah, coba tolong parodikan kira-kira video viral ini apa gentai tolong Allah Kang Otiko langsung susah. Yang komesnya kalau bang kena rasa begini yang tuh. Ya tapi iba kau. Tidak sih. Kalau yang paling viral tuh yang saya pakai seragam kuning tuh yang saya omong. Yang mana? Itu yang saya ceritain oto tuh. Mungkin itu. Itu tuh. Nah itu tuh memang asli benar memang. Kalau misalnya kita pulang sekolah kan SMA 1 dulu tuh. SMA 1 pulang sekolah tuh kadang jalan kaki dari SMA 1 ke pertokoan. Jago sampai di pertokoan kita tunggu oto tuh. Jadi kan kadang namanya SMA itu masih mau mangkal-mangkal, masih mau opal-opal lah istilahnya. Jadi kalau dulu supir oto datang, konjak. No, lihat itu kok. Layan ambil lor. Bukan, ambil dari layan. Dari layan. Pasti bakunak sudah tuh bakunak dengan yang konjak yang dari itu mereka paling emosi tuh, karena kan kalau siang kan mereka mau istirahat sekalian pulang makan tuh. Jadi mereka maunya penumpang tuh kayak penuh gitu tuh penuh sampai 1 kali pulang mereka makan. Tapi waktu itu
Fitri ini sudah jadi Fitri yang seperti sekarang tidak? Maksudnya yang kayak dari segi fisik ya orang bilang good looking seperti sekarang ini, gini ya. Dulu kan belum tahu skincare, belum tahu softland, belum tahu apa ya, extension bulu mata. Sekarang kan ya memang pekerjaan menuntut, iya kan. Kita namanya kerja di begini kan sales marketing, kan dituntut penampilan. Betul, gitu. betul. Sekarang kan rata-rata kalau kita mau kerja saja yang diutamakan kalau untuk cewek kan berpenampilan menarik. Betul. Termata kita juga harus menunjukkan yang lebih ada perubahan gitu toh, masa mau dari dulu begini begitu betul. Tapi konjak-konjak yang dulu pernah sekarang dulu, maksudnya perubahan dari yang zaman nulun sampai sekarang masih terus itu apa? Tidak, tegur sih seperti biasa, cuma gitu untuk biasa. Tapi tahu sih kalau di belakang mungkin omong apa saya tidak tahu. Sekarang mah hidup bodoh amat ya, persetan. Kalau yang kayak begitu tuh mau orang dengar, itu kan haknya orang kalau mau komentar kita bagaimana. Cuma ya itu kalau kita dengar mereka omongan kita juga jalan di tempat tidak bergerak lagi. Kalau kita dengar mereka omongan yang buruk-buruk kayak begitu. Kalau saya pribadi terlalu banyak kayak begitu, tapi ya prinsip awalnya diri tilun wana beda tilun miri. Iya, makanya akhirnya jadilah Fitri yang seperti sekarang. Kalau misalnya mau dengar orang omongan ini mungkin tidak bisa maju. Kita nanti hanya di tempat gitu. Kayak kita mau kesini takut orang umum, kita mau kesini takut nanti orang umum sana. Itu bisa kayak gitu. Jadi memang prinsipnya gini ya. Jadi kalau ring tutut, mereka kalau omong kayak gitu Akhirnya orang bahasa daerah semua ini. Akhirnya orang bahasa daerah semua. Jadi kalau misalnya ada yang omongan kayak orang om kita kayak gitu, kalau saya akan buat tambah. Buat tambah dengan? Buat tambah ya dengan apa yang kau omong itu, saya buat akan lebih baik lagi. Lebih baik lagi, artinya bawa prestasi baik, terus penghasilan baik, terus dari segi fisik harus baik, begitu. Nah, tapi imun awon, maksudnya kamu lihat teman-teman ini yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, pernah tidak maksudnya mereka omong, kau bilang Fitri ini sekarang sombong, Fitri ini sekarang beginilah, Fitri ini sekarang begitulah. Kalau itu sih kurang tahu Cuma kalau setahu saya, kalau saya suka ketemu mereka ya saya tegur seperti biasa. Gitu saya sopan teman-teman, ada yang dari kampung, dari Hala, dari Nile. Tapi pernah maksudnya maksudnya kau dengar mereka omong begitu? Ada sih yang kayak gitu. Terus tanggapan? Saya tidak tahu Cuma apa langsung labrak atau? Tidak. Saya rasa kayak terlalu biar kita terina tapi lebih sikap jangan terlalu benar. Benar. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini kemarin itu tuh kan sempat ada video viral dan saya juga memang penasaran dengan video viral yang kemarin karena memang saya kan tidak ada di situ waktu itu. Jadi kebetulan lagi ada di depan saya. Sebenarnya video viral yang bagaimana sih sampai orang nih pada share ke sosmed WA, Instagram, Facebook dan lain-lain semuanya penuh dengan Fitri lagi. Sabar, ini video viral yang mana? Yang mana saja lah karena kau ada bikin banyak itu video viral. Kayaknya yang paling viral tuh mungkin yang semenjak saya upload video TikTok tuh kayaknya. TikTok tuh, jadi waktu itu tuh kayak ada yang komen tanya nih, kakak orang tanah air kayak gitu. Nah yang komen tuh sebenarnya teman sendiri, teman kantor nih ya. Jadi dia tanya, kakak orang tanah air kayak gitu. Jadi saya langsung balas dia pakai video. Jadi saya bilang, awera itu bawa atau ritam pawang betau atau main kayak gitu. Jadi artinya itu kayak setahu Sani orang dari sana dari Nile begitu, tapi tanya lagi bilang Sani orang dari Mamer Timur kayak gitu. Jadi sudah
Sani cuma sengaja sah kayak iseng-iseng satu upload video kayak gitu, balas-balasan, tahu-taunya viral kayak gitu. Tertahu ya mungkin viral itu karena apa gitu, saya tuh tidak mengerti. Sebenarnya kau tahu tidak titik viralnya itu karena apa? Karena kau sudah muka Jawa. Mungkin kau sudah muka Jawa, tiba-tiba kau omongnya itu tuh logat Nele kental sekali dan sangat kental sekali. Nele halat lagi. Makanya viral di situ. Baru orang langsung bilang begini, waduh, gila ini perempuan sudah cantik, muka Jawa sekali, tapi dia punya logatnya, aduh bisa kental begitu. Akhirnya orang bisa cek langsung di Instagram profilnya segala macam. Ini sampai dari kemarin-kemarin tuh ada orang yang masih kayak beberapa kawan-kawan yang lain yang mesti tanya kayak, Fitri ini benar tidak orang mau mere, benar tidak orang mau mere? Saya bilang, ya setahu saya yang saya dengar-dengar sih dia ini memang orang Omere, tapi ada campurannya, tapi campuran apa, Jawa kah, Sunda kah, apa saya tidak mengerti begitu. Nah, itu yang bikin titik viralnya tuh ada di situ. Bisa jadi sih. Karena saya juga kaget, kok kalian begini yang nonton nih banyak. Ya nonton banyak begini, terus banyak yang share, banyak yang repost juga di IG tuh. Mulai dari situ tuh kayak saya punya follower ya lumayan naik gitu. Tambah naik lah. Lebih kayak orang-orang yang mungkin dari Momere yang merantau tuh, nah itu banyak yang komen di situ. Serius. Mereka DM di Instagram. Tidak, komen di TikTok nih kayak bilang komen di TikTok. Lebih merantau pasti. Jadi kayak mereka Batam lah, Malaysia lah, Kalimantan, Malaysia kayak gitu. Kayak kadang mereka bilang kayak dengar seomong tuh kayak langsung teringat kayak kampung tuh kayak logat kayak rindu Momere. Iya betul. Di saat mereka rindu Momere, bukalah video viral Fitri di situ. Dua Jawa. Dua Jawa. Terus saya mau sedikit tanya-tanya soal masalah karir. Sampai ke puncak, ke titik Fitri yang sekarang. Kira-kira karirnya ini pasti orang dari SMA ya. Iya. Tidak sempat melanjutkan ke jenjang kuliah. Saya cuma SMA. Cuma tamatan SMA. Pasti di saat pas habis SMA kan kayak sekarang nih kan orang yang kuliahnya selesai saja, bahkan S1, S2 saja, itu tuh tidak bisa dapatkan posisi seperti Fitri sekarang. Nah, kira-kira bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan karir. Oke. Jadi saya nih kerjanya sudah pindah-pindah istilahnya sampai dengan sekarang nih sudah banyak tempat, walaupun di kerja swasta gitu. Jadi pertama tuh saya kerja mungkin saat waktu lulus SMA tuh ijazah belum ada pakai SKU saja. Jadi waktu itu ya sempat kerja juga di kecamatan kantor camat Nele. Waktu itu tuh kita bupati sekarang nih menjadi camat. Jadi waktu itu mama ada ajak lobby masuk kerja ke situ, ya bisa. Akhirnya cuma lama-lama kayak kerja tidak betah, atau namanya kerja di pemerintah nih tidak ada pekerjaan. Kerja di belakang apa namanya meja orang biasa. Kayak begitu ya. Kalau mau dibilang ya penghasilan juga masih gitu. Namanya kita masih umur kecil-kecil nih, jadi tidak sabar tuh jadi kayak gitu. Jadi lagian dengan pendidikan yang cuma segini ya kan. Jadi saya coba lamar. Waktu itu saya lamar di Barata. Akhirnya lamar di Barata. Pernah juga? Saya kan pernah kasir hampir 1 tahun juga di Barata sini. Terus lanjut saya pindah ke Adira. Waktu itu saya banyak lamar. Pokoknya saya ini urus lamar saya. Saya kerja di Adira juga kurang lebih 8 bulanan. Sambil dari situ ada tawaran ke Suzuki. Jadi sudah saya lanjut masuk ke Suzuki sampai dengan sekarang. Kayak gitu ya. Puji Tuhan juga sekarang ya lumayan, penghasilannya lumayan. Ya bersyukur saja toh, karena kan di luar mau apapun pekerjaannya, mau sebagai apapun, tapi namanya kalau kita sudah punya kerja, karena banyak di luar kan susah tuh cari pekerjaan. Yang kuliah saja belum, masih pontang-panting susah cari pekerjaan. Kalau kita dengan sekolah yang masih sekarang nih kan tamatan segini tapi ya sudah ada kerja, ya bersyukur saja, walaupun itu kerja pun kerja yang wow begitu. Biarpun sederhana pas-pasan kayak begini, tapi ya syukur saja sudah bisa mencukupi. Amin. Akhirnya perjalanan tuh dari
dari yang bawah sekali lamar akhirnya sudah sampai pada titik ini ya. Iya, tapi ini cerita sedikit waktu pas dulu nih zaman sekolah nih. Zaman sekolah. Waktu sekolah kan memang saya sudah ada pacar waktu itu ya, sudah ada pacar. Jadi sudah ada pacar di umur berapa waktu itu? Jadi ya zaman sekolah. Zaman bucin monyet lah. Cita-cita monyet. Nah, bucin monyet. Jadi sudah waktu itu kan sudah pacaran. Jadi sudah namanya kita hidup di kampung ya, suara pacar begini. Orang anak nih kayak orang larang jangan berteman kayak gitu. Terus pacaran, terus temanin dia tuh. Dia tuh sih begini, semua begitu tiap hari harus pacaran kayak gitu. Tapi buktinya sekarang ya banyak yang kayak begitu. Tapi ya sekarang satu bersyukur, maksudnya kayak apa yang orang omong tuh tidak benar kayak iya, gitu, betul. benar. Akhirnya kita bisa membuktikan kembali kan. Sekarang saya bisa buktikan saya ini bisa bertahan, bisa kerja walaupun ya banyak masalah, suka duka juga ada, tapi ya sama sih dengan saya punya keadaan yang sekarang, dan saya rasa saya punya keadaan sekarang ini sudah lebih baik gitu. Nah, omong-omong soal suka duka, kira-kira suka dukanya apa selama bekerja di perusahaan manapun ini? Apa suka dukanya beda-beda atau bagaimana? Selama saya kerja nih saya rasa apa ya, karena kan yang saya jalani, saya punya pekerjaan ini dari pertama tuh kan langsung biasanya di marketing tuh, marketing ya, penjualan gitu. Jadi ya sudah banyak pengalaman, saya rasa ya kayak begitu. Saya suka dukanya pasti ya susah, kalau misalnya susah closing konsumen kayak begitu. Itu yang harus banyak belajar, gitu. supaya bagaimana public speakingnya harus. Terus kira-kira di perusahaan yang sekarang kira-kira suka dukanya nih apa? Mungkin ada tekanan dari pimpinan kah, atau kalau susah dapat closingnya kah? Kalau apa ya? Atau karena image kurang baik kah atau bagaimana? Kalau sukanya dulu. Kalau sukanya itu ya pasti penghasilannya pasti lumayan lah kayak gitu. Dua digit. Tidak. Pokoknya lumayan lah, cukup lah. 2 digit gitu. Bisa lah ya. Cukup. Terus dukanya apa ya? Namanya kalau kerja di bagian marketing kayak begini, kalau bicara soal pasti target. Ya, pasti ada tekanan target tuh harus kayak gitu. Tapi ya namanya mau bagaimana lagi, karena itu kita punya pekerjaan, semakin ditekan ya kita juga harus semakin bagaimana caranya kita motivasi diri supaya kita tuh bisa mencapai target tuh gitu. Jadi ya apa ya suka dukanya, awal masuk kerja sih mungkin target tuh kita rasa kayak ini harus bagaimana harus jual lebih begitu. Kalau belum ada jualan, tapi dari situ kayak semakin. Sorry saya potong sedikit. Pernah tidak kayak ada pelecehan gitu dari konsumen atau apa kan? Karena orang-orang di luar sana kan menganggap bahwa SPG ini kan pekerjaan SPG ini sudahlah kayak begini, kayak begini, tahu sendiri lah. Gitu. Pernah tidak maksudnya dilecehkan begitu? Kalau yang sampai yang parah, yang sampai tingkat parah sih kayak belum sih. Cuma kan itu barang kan tergantung dari kita juga atau bagaimana kita nih kayak menghadapi konsumen. Mungkin dari cara bicaranya kita kayak begitu. Pokoknya kita punya respon ke konsumen tuh. Karena kan kalau kita responnya bagaimana dulu, baru mereka juga berbuat yang tidak baik ke kita tuh. Kalau kita responnya baik, ya pasti mereka juga pasti tanggapi baik. Tapi kadang karena kan saya punya nomor ini kan saya publikasikan terus toh. Ada saja sih beberapa orang mungkin mereka tidak langsung ketemu langsung, masih kayak untuk pelecehan kayak begitu tuh secara langsung tidak. Mungkin diam-diam mereka tiba-tiba langsung PC kayak begitu tanpa apa-apa langsung ya kayak begitu namanya. Dan yang paling menjengkelkan di saat mereka VC terus mereka tunjukin hal-hal yang di dalam video tuh yang kayak begitu. Dasar laki-laki mau kondo. Cuma ya kalau kita tidak tanggapi ya pasti tidak. Ya kalau kayak begitu saya langsung X memang. Untuk saya respon tidak kayak gitu. Jadi tergantung dari kita saja. Tergantung dari kita sih.
Kalau kita juga ya bagaimana kita perlakukan orang, bagaimana kalau orang datang kita baik ya pasti orang juga mungkin agak segan nanti. Tapi ya 1-2 pasti ada lah yang kayak begitu pasti ada. Fitri, bapak masih hidup? Saya bapak sudah almarhum. Sejak kapan itu? Bapak almarhum tuh sejak saya SMP kelas 3 ya. SMP kelas 3. Jadi sekarang tinggal mama? Mama juga sudah. Serius? Iya. Serius? Saya mama. Jadi benar-benar yatim piatu? Saya mama kemarin baru meninggal juga bulan November. Dan saat itu pasti benar-benar patah hati sekali waktu itu. Sangat. Tapi ya mau bagaimana lagi? Harus tetap tegak kayak gitu. Jadi benar-benar sekarang tuh hidupnya benar-benar sendiri. Iya. Nah, Fit, bisa tolong cerita sedikit tentang kisah hidup? Mungkin dari zaman waktu masih kecil sampai sekarang. Kisah hidup Artinya bahwa di dalam keluarga, lebih kepada dalam keluarga sih. Oke. Nah, kalau keluarga ini apa yang mau cerita? Kalau mau untuk keluarga ya mau dibilang kalau saya nih, kalau mau bilang dari keluarga mampu juga ya sebenarnya tidak kayak gitu. Nah, itu juga salah satu motivasi saya kenapa dari tamat SMA tuh kenapa saya harus langsung kerja kayak gitu. Jadi waktu dulu tuh kan selamar kerja tuh itu pakai SKHU usaha. SKHU sekolah nih, ijazah belum keluar. Jadi ya itu tuh karena ada alasan kenapa saya harus kerja. Setelah saya tamat saya harus kerja kayak begitu. Nah, itu karena ada alasan ya. Syukur juga selama saya kerja ya sudah sedikit membantu toh. Ya istilah tidak banyak tapi ya sudah mampu sedikit lah mencukupi kayak begitu untuk saya sendiri, keluarga kayak begitu. Ya sampai dengan saya sekarang kayak begitu. Kayak dulu tuh kan kayak sering dianggap remeh kayak begitu, kayak tidak punya apa-apa. Ya kayak begitu sudah. Sampai-sampai orang mau berteman saja, jangan berteman dengan dia kayak gitu. Kayak orang anggap dia tuh miskin, dia tuh tidak punya uang, dia tuh orang lebih anggap ke negatif orang lihatnya saya tuh, tapi tidak seperti itu. Kalau memang segala sesuatu tuh kita bisa dapat uang tuh dengan yang gampang, kan kita tidak perlu kerja. Buat apa kita kerja tuh? Buat apa saya harus jadi sales bertahun-tahun kayak begitu? Harus cari konsumen kiri kanan kayak begitu. Kerja sales, promosi pasar masuk kiri kanan kan tidak mungkin. Kalau kita cari uang gampang bisa, kenapa harus susah-susah kerja? Kayak gitu. Orang tuh nilainya, dia sekarang nih suka begitu, pasti nih kayak gitu. Lebih ke arah negatif, tapi orang tidak tahu saya punya kerja ya seperti apa, hasil yang saya dapat seperti apa, itu mereka tidak tahu. Bukannya saya mau bangga, tapi ini tuh hanya mau kasih motivasi juga buat teman-teman, buat adik-adik mungkin yang sekarang mungkin yang lagi cari kerja, jangan malu gitu. Walaupun apapun itu pekerjaannya, selagi itu halal harus disyukuri, ditekuni kayak begitu. Ya dulu juga sama, saya juga ya dianggap kayak begitu ya, tidak berhasil, sekolah pasti tidak habis kayak begitu. Tapi buktinya teman-teman seangkatan saya tuh sekarang tuh sudah berkeluarga, sudah punya anak, malah ada yang sudah ya mau dibilang bukan susah tapi ya menyesal kayak begitu. Nah, di saat mereka berpikir untuk berkeluarga, kamu malah memikirkan untuk bagaimana caranya mencari cuan, sayang. Karena hanya cuan yang bisa bikin kita punya hidup tuh lebih berarti, berwarna, ya kan. Nah, lagian maksudnya tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita nih hidup butuh uang, ya kan. Jadi memang ya harus benar-benar perjuangan memang. Itu sudah. Intinya itu saja buat adik-adik mungkin yang lagi cari kerja atau mungkin teman-teman yang lain tuh jangan malu. Mau apapun itu pekerjaannya harus disyukuri dan harus ditekuni kayak begitu. Biar orang lain tuh beranggapan kerjain tuh begini, ini tuh nanti begini, nanti susah. Tidak. Jangan berpikir susah lebih dulu tuh Kak, kayak belum apa-apa sudah pesimis. Kayak misalnya pernah nih ada teman-teman ada, Fit di situ masih butuh lowongan Kak, kayak begini, nanti kerjanya bagaimana, nanti begini kok, nanti begini kok, susah ya kayak gitu. Cari orang beli mobil misalnya mati
ya bagaimana kalau kita mau cari kerja belum apa-apa sudah pikir begitu tuh. Memang perlu kayak gitu, tapi kan kalau kita sudah punya pikiran gitu artinya kayak kita sudah potong duluan tuh Kak. Jadi saya ini kurang suka orang yang kayak begitu. Harus dijalani dulu baru tahu. Belum apa-apa jadi sudah insecure duluan gitu. Terus tadi kan soal karir, sekarang soal kisah percintaan ya. Aduh. Semua orang di luar sana, apalagi kaum lawan jenis, mereka pasti pengen tahu sekarang Fitri lagi single atau sudah punya pasangan. Tahu tidak? Tahu tidak? Rahasia dong. Jangan. Sekarang kalau yang bisa dikasih tahu ya kenapa tidak? Iya kan? Jangan, nanti kan orang susah tahu misalnya bagaimana. Kalau untuk sekarang sih emang lagi dekat ada sih. Ada yang lagi dekat. Nah, cuman kan memang rezeki, jodoh, maut itu kan di tangan Tuhan. Betul. Nah, cuma Tuhan yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Ya kita cuma bisa berusaha ya kan. Kayak begitu. Oke, baiklah. Oke, jadi sampai di sini saja obrolan kita bareng Fitri. Dan Fitri terima kasih ya sudah datang. Sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai kisah hidupnya Fitri, kisah karirnya, suka dukanya selama hidup dan lain-lainnya. Kalian di luar pasti sudah tahu semua dong ya, cerita hidupnya dia tuh seperti apa. Nah, satu pesan saya buat kalian yang di luar sana, jika ingat Suzuki, tetap ingat Fitri. Jadi ingat Fitri, ingatlah Suzuki. Bener tidak? Betul. Oke, jadi buat yang nama luar dolor bukan sawen, lupa hulir, nonton terus podcast Santuy ala Ribi di IR Entertainment Channel. Nah, buat kalian yang ada di luar sana yang belum subscribe, buruan subscribe. Karena masih ada banyak lagi video-video bareng bintang tamu yang lebih luar biasa, dahsyat, memotivasi kalian di luar sana. Dan bisa menginspirasi kalian semua di luar sana. Bener nggak Fitri? Betul sekali. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan juga buat kalian yang di luar sana yang belum subscribe, segera buruan subscribe. Karena kita bakal ngeluarin banyak lagi video-video viral yang lainnya. Video-video tentang tamu-tamu yang memotivasi dan menginspirasi kalian semua di rumah. Dan juga jangan lupa, kalau misalkan kalian pengen tahu IG kita, kalian bisa tahu IG kita di bawah ini. Nanti kita tag-tagin di bawah sini ya. Terima kasih. Dadah, bye-bye.